قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, Pak Rizik Syihab marah-marah, nggak terima nasabnya rungkat, ya, masih tetap nekat berkoar-koar mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Bahkan ngamuk-ngamuk dengan orang yang mereka jelas-jelas membongkar fakta bahwa Ba'alawi bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Rizik. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Dengan mereka-mereka yang terus mengadu domba, nggak usah kaget. Memang orang-orang munafikin semacam itu. Terus ada yang bertanya, kenapa kok Ba'alwi yang keturunan Nabi yang sering diserang saat ini, saudara? Nggak usah kaget. Memang Ahlul Bait dari dulu sampai sekarang mereka orang-orang berdakwah dengan segala resikonya. Berapa banyak imam-imam di Ahlul Bait yang dibunuh, saudara, karena dakwah. Sayyidina Husain diracuni, Sayyidina Hasan diracuni, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di padang Karbala, saudara. Sayyidina Zaid, saudara, dibunuh, saudara, bersama pengikutnya. Kemudian Muhammad Zakiyah, itu daripada keturunan Sayyidina Hasan, saudara, juga dibunuh. Kalau kita mau sebut satu persatu, saudara, berapa banyak Ahlul Bait yang dibunuh dalam jalan dakwah, hisbah dan jihad, saudara. Jadi, saudara, itu mereka-mereka yang ngancam-ngancam Ba'alwi, ngancam-ngancam habaib, pengecut. Mereka nggak punya nyali, mereka cuma ngancam, mencoba melakukan persekusi, saudara. Nggak boleh dibiarkan, wajib kita lawan. Rizik. Ya, jadi katanya yang kritik Habib, ya, yang membongkar kebohongan nasab Ba'alawi, yang membongkar dongeng-dongeng khurafat Ba'alawi yang dibungkus dengan karomah, itu katanya orang-orang yang tukang adu domba. Padahal yang tukang adu domba itu ya Ba'alawi. Ba'alawi itu tukang adu domba. Ngadu domba rakyat kepada pemimpinnya. Ya, coba pemimpin negeri kita ini, ya, siapa yang selamat dari hujatan Ba'alawi? Nggak ada. Semua dihujat Ba'alawi. Sampai Pak Prabowo pun dihujat sama Ba'alawi. Ya kan? Disebut pengkhianat lah. Ya, macem-macem lah. Bahkan kaum muslimin pun diadu domba dengan para kiainya. Katanya belajar sama satu Habib yang bodoh perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Itu kan pembodohan. Ya, jadi kaum muslimin sebagian yang SDM-nya rendah, yang IQ-nya rendah, ya mereka lebih milih belajar sama satu Habib yang bodoh daripada belajar dengan 10 kiai. Wong perbandingannya satu Habib 70 kiai. Ya, daripada belajar sama 50 kiai, mending belajar sama satu Habib, meskipun Habibnya bodoh, kiainya alim. Itu kan pembodohan. Ya otomatis kiai-kiai yang nggak seneng lah, kiai yang sehat, yang waras. Kalau kiai yang SDM-nya rendah, ya Muqib bin Ba'alawi ya terima juga kiai bodoh. Ya, akhirnya kiai yang cerdas itu diadu dengan Muqib bin Ba'alawi yang nggak cerdas. Ya, ulama katanya tidak lebih mulia daripada Habib yang gila, Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat. Hah? Ya, kita pecinta ulama jelas nggak terima. Tapi ada ulama-ulama yang terima dengan doktrin-doktrin Ba'alawi yang seperti itu. Meskipun ulama katanya, tapi jadi Muqib bin Ba'alawi banyak itu. Apalagi di Ormas Newcastle United. Ya kan banyak itu ulama-ulamanya jadi Muqib bin Ba'alawi. Ya. Bahkan ada yang muji-muji Ba'alawi, katanya Ba'alawi itu generasi terbaik umat Islam. Itu kan bodoh. Ya, generasi yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia. Ya, menolak Habib sama dengan menolak Islam, itu kan bodoh namanya.
Ya, mereka nggak sadar mereka diadu domba sama Ba'alawi, diadu domba sesama Muslim pribumi. Ya, dia tukang adu domba, tapi nyebut orang yang adu domba. Ya, dan dengan PD-nya Rizik Syihab mengaku bahwa yang diserang kenapa Ba'alawi terus, yang zuriat Nabi, cucu Nabi. Cucu Nabi mana buktinya? Buktikan dong, tes DNA saja nggak ada yang berani. Yang sudah tes DNA juga nggak terbukti keturunan Nabi. Jangankan keturunan Nabi, DNA Arabnya saja nggak ada. Yang ada India. Bahkan haplogrup G, keturunan Yahudi. Bahkan tesis Kiai Imad yang membatalkan nasab Ba'alawi itu juga belum ada yang bisa membantah. Ya, kok PD-PD-nya mengaku sebagai cucu Nabi, ya, dan katanya kalau cucu Nabi berdakwah dengan segala resikonya itu sudah biasa, bahkan banyak yang sudah dibunuh katanya. Ya kalau menyamakan Hasan dan Husain dengan dakwahnya Ba'alawi, ya bainas sama wasumursat. Wong Ba'alawi kerjanya ndawir, doktrin, kok disamakan dengan dakwah para zuriat Nabi? Ya jauh lah. Ya, zuriat Nabi mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah. Kalau Ba'alawi, ya, mengajak Mukibbin untuk nyembah Umar Mukhdor, untuk nyembah Umar bin Hafiz. Kan beda jauh. Kok PD-PD-nya ngaku sebagai zuriat Nabi? Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Siapa yang ingin mempersekusi habaib, mempersekusi ulama, mempersekusi ajengan, mengganggu pesantren, umat Islam wajib bersatu. Halau mereka, kejar mereka, hajar mereka. Jangan pernah mundur dari intimidasi dan teror mereka, sudah. Takbir, sallu ala nabi. Tapi kita juga mesti hati-hati, saudara. Ini urusan begal nasab, ini ada gerakan politik, ada bokhirnya, ada yang membiayainya. Nah, mudah-mudahan di kepemimpinan presiden yang baru ini, saudara, itu akan segera padam. Itu tidak lagi berlanjut. Memang di kepemimpinan yang kemarin, saudara, memang presidennya nggak suka dengan gerakan Islam, ada Islamophobia, saudara. Jadi nggak usah kaget kalau gerakan-gerakan itu subur di mana-mana. Tapi hari ini, alhamdulillah, PBNU sudah memberikan pernyataan kalau apa yang mereka lakukan itu tidak mewakili Nahdlatul Ulama. Bahkan PWNU dalam surat resminya menyatakan organisasi yang mereka buat, saudara, dengan nama Laskar lah, dengan nama pasukan Wali Songo, bukan bagian dari NU. Dan NU menghimbau seluruh warga NU di Indonesia untuk tidak terlibat dengan apa yang mereka lakukan. Takbir! Takbir lagi. Alah, Rizik ya. Dari dulu yang suka merendahkan orang, memprovokasi orang, ya, itu ya dari kalangan Ba'alawi. Ya, dan orang-orang yang sekarang itu menggugat nasab Ba'alawi, yang mengkritik Ba'alawi, itu dulu juga dari kalangan Ba'alawi juga. Maksudnya Mukibbin Ba'alawi juga. Ya, kan orang-orang dari NU semua. Ya, Kiai Imaduddin dari NU, Pak Marzuki Mustamar ya nggak usah ditanya lagi, Pak Said Akil Siroj nggak usah tanya lagi, ya, siapa lagi, Roma Irama nggak usah ditanya lagi, semua dari kalangan habaib juga dulunya. Cuma mereka sekarang sudah sadar dari pembodohan Ba'alawi, makanya sekarang mereka berontak. Ya, itu kan hasil dari kerja Ba'alawi. Ya, itu namanya hukum tabur tuai. Kalau dulu Ba'alawi selalu merendahkan pribumi, ulama pribumi direndahkan, ya, setinggi apapun ketakwaan ulama pribumi dikatakan tidak lebih mulia daripada Ba'alawi yang nakal, Ba'alawi yang gila, Ba'alawi yang bodoh. Ya, belajar dengan kiai pribumi. Ya, itu belajar dengan 70 kiai pribumi yang alim, perbandingannya disamakan dengan belajar dengan satu habib yang bodoh. Ya, sekarang mereka nggak terima. Mereka sadar sudah di hadapan Allah yang mulia itu yang bertakwa, bukan berdasarkan nasab. Nasab itu nggak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
nggak ada gunanya. Ya, giliran sekarang mereka berbalik merendahkan Ba'alawi, ya merasa teraniaya, merasa terzolimi. Padahal selama ini dia menzolimi. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan dari perbuatan Ba'alawi terdahulu. Ya, dan memang Ba'alawi ini kalau ngomong ya cuma berdasarkan prasangka-prasangka saja. Bicara apa saja berdasarkan prasangka, berdasarkan hawa nafsu. Ya, hanya berdasarkan hawa nafsu. Menuduh gerakan mengkritik Ba'alawi itu gerakan politik, ada yang bayar. Ya Allah. Rizik. Ya, kami mengkritik Ba'alawi nggak butuh politik kok. Ya, kami bukan orang politik, ngeritik Ba'alawi. Ya, dan untuk mengkritik Ba'alawi yang nggak harus dibayar. Karena itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menyelamatkan agama Allah dari perusakan yang dilakukan oleh Ba'alawi. Itu hanya mau diganti Umar Mukhdor, ya, Abdullah Al-Haddad, Umar bin Hafiz. Ya, kita yang Islam nggak terima. Tuhan kita Allah. Ya, umat Islam ya selama ini cuma disuguhi cerita-cerita dongeng khurafat, doktrin-doktrin supaya mengkultuskan Ba'alawi. Ya, kita selamatkan. Ya, mau ada yang bayar, mau enggak ada urusan. Yang penting selamatkan agama. Itu kewajiban bagi semua muslim. Enggak harus jadi orang NU, PWI, LS, jadi apa mukimat. Enggak. Ya, kita kenal saja enggak sama Imaduddin, sama Roma Irama, Said Akil Siroj, Marzuki Mustamar. Enggak kenal sama sekali. Dan kita nggak ngambil ilmu dari mereka. Ya, cuma karena mereka ini memerangi Ba'alawi yang jelas merusak Islam, ya kita ikut bantu. Ya, ikut bantu. Dan jangan berharap ganti presiden kemudian akan berhenti. Karena ini gerakan politik. Enggak, masih terus. Ya, masih terus. Presiden Prabowo sudah menjabat berapa lama? Enggak ada yang berhenti. Terus, karena apa? Ini dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berusaha menyelamatkan agama Islam. Ya, terus ini akan terus selama Ba'alawi masih dawir, ya masih nyebarkan doktrin-doktrin sesat menyesatkan, cerita-cerita khurafat, ya akan terus dibahas, akan terus dikritik, nggak akan selesai. Ya, banyak Ba'alawi yang nggak jelas itu. Ya, baca kitab dari kiri ke kanan, ya. Baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaironir rajim, ya tabat yaba. Waduh, parah lah ya. Yang seperti itu ya mau presidennya siapa juga tetap dikritik. Mau presidennya Rizik Syihab sekalipun, ya Rizik Syihab jadi presiden, Hanif Alatos jadi wakil presiden, ya tetap saja dikritik, nggak peduli ya. Perang. Ya, itu ya. Jadi mau NU, mau Muhammadiyah, mau apa, ya selagi dia memerangi syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, ya kita bantu, ya seperti itu, ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.